Hallo, wie geht's euch? Mein Name ist Willi, komme aus Indonesien und jetzt lerne ich Deutsch. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Willy, berasal dari Indonesia dan sekarang saya belajar bahasa Jerman. Sambil belajar bahasa Jerman, saya juga ingin berbagi dengan teman-teman, mulai dari level A1, A2, sampai B1. Langsung saja saya akan share materi hari ini yang akan kita pelajari. Mittwoch, 12. November 2025. Hari Rabu, tanggal 12 November 2025. Nah, penulisan tanggal di dalam bahasa Jerman adalah seperti ini. Harinya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Hari ini hari Rabu, 12 November 2025. Berarti kalau di dalam bahasa Jerman akan menjadi seperti ini. Mittwoch, 12 November 2025. Di dalam belajar bahasa Jerman, yang paling penting untuk kita pahami, yang pertama tentu adalah Wortschatz. Wortschatz ini adalah kosakata, baik itu nomen, verben, maupun adjektif. Dan kemudian yang kedua adalah Wortschatz ini nggak berdiri sendiri. Kita harus memakainya di dalam kalimat, supaya kita cepat ingat. Kita akan langsung contohkan saja hari ini. Saya sudah menyediakan beberapa wortschatz. Yang pertama kita melihat nomen. Kalau wortschatz-nya banyak, berarti dia bentuknya jamak ya. Jadinya dia Wortsätze. Nomen untuk kata benda. Di Markenkleidung. Itu artinya adalah pakaian bermerek. Nah, uniknya dari bahasa Jerman dibandingkan dengan bahasa lainnya, itu adalah setiap nomen dalam bahasa Jerman, setiap kata benda itu mempunyai gendernya, yaitu der, die, das. Kalau der itu gendernya maskulin, laki-laki. Kalau die, feminin, perempuan. Das itu netral. Mengapa dia maskulin, feminin, dan netral? Itu sudah dari sananya. Jadi ini harus sudah hafal mati. Nggak ada alasannya kenapa Markenkleidung dia, mengapa Kaufhaus dia das. Nah, itu nggak ada penjelasannya. Ketika ditanya kepada orang Jerman pun, maka orang Jerman akan menjawab kalau mereka sudah diajari dari dulu, dari nenek moyang mereka, kalau ya seperti itu gender dari kata bendanya. Dan kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan dari nomen ini adalah semua nomen, semua kata benda dalam bahasa Jerman ditulis pakai huruf besar atau huruf kapital. Makanya di Markenkleidung, M-nya huruf besar. Das Kaufhaus, K-nya huruf besar. Ya, itu aturan untuk nomen di dalam bahasa Jerman. Kita lanjut. Das Kaufhaus itu adalah department store atau mall. Das Spielzeug, barang mainan. Das Geburtstagsgeschenk, hadiah ulang tahun. Geburtstag itu ulang tahun. Geschenk itu hadiah. Die Gattin, istri. Ini penggunaannya secara formal atau legal. Dan Gattin ini jarang digunakan memang. Yang sering digunakan sekarang untuk istri itu adalah Ehefrau. Die Ehefrau. Der Onkel, paman. Der Schaukelstuhl, kursi goyang. Stool itu kursi. Jadi kalau der Schaukelstuhl artinya kursi goyang. Das Bein, kaki. Nah, inilah beberapa Wortsätze nomen yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan masuk di dalam Wortsätze verben. Verben itu adalah kata kerja. Kata kerja ada beberapa yang sudah saya tampilkan di sini. Oops, ini ada salah ya. Ini copy paste tadi ya, jadi terikut ya. Oke. Saya hanya menampilkan 4 kata kerja di sini. Yang pertama itu adalah kaufen, artinya membeli.
Kalau sinonimnya atau yang mirip-mirip artinya dengan ini, itu adalah einkaufen, artinya berbelanja. Zocken, bergerak pelan atau berjalan terseret-seret atau melangkah dengan santai. Zocken ini kata kerja yang jarang digunakan juga. Aussehen, aussehen, kelihatan, terlihat. Verheiraten, verheiraten artinya menikah. Oke? Nah, ini nanti habis selesai video ini konsepnya bisa diulang-ulang terus. Sekarang kita masuk ke adjektif atau kata sifat. Tut weh. Tut weh artinya sakit. Krank artinya sakit juga. Tapi ada perbedaannya. Kalau krank, sakitnya itu menunjukkan sakit secara keseluruhan. Keadaan secara keseluruhan tubuh kita. Sementara kalau tut weh itu sakitnya adalah bagian tubuh yang sakit. Contohnya, mein Bein tut weh. Kakiku sakit. Atau mataku sakit, perutku sakit, gitu ya. Oke, lanjut. Teuer, mahal. Nah, ini bacanya bukan teuer, tapi oi. Dia ada seperti perubahan bunyi, EU, dia jadi oi. Jadi bacanya teuer, mahal. Bequem, nyaman. Ini untuk pakaian. Nah, bahasa Jermannya itu agak mendetail mungkin ya kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia contohnya pakaian ini nyaman dipakai. Kemudian kalau ruangan ini nyaman untuk ditinggali. Semuanya bisa masuk nyaman. Tetapi di bahasa Jerman berbeda-beda. Kalau kita bilang nyaman untuk pakaian, konteks pakaian, kita pakainya bequem. Tapi kalau kita bilang nyaman untuk ruangan, contohnya ruangan ini atau rumah ini nyaman gitu kan untuk ditinggali, maka nanti pakai lagi kata yang gemütlich. Gemut. Nah, ini nyaman juga, tapi gemütlich ini untuk ruangan atau untuk rumah atau Wohnung tempat tinggal. Lanjut, schön artinya cantik. Oke ya, jadi ini aja yang kita pelajari hari ini konsepnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oke, 17 konsep. Sekarang kita lanjut langsung saja gas ke kalimat. Nah, sebenarnya video ini saya buat memang tidak dari nol ya untuk yang pemula kali. Kalau untuk yang dari nol pemula kali, nanti teman-teman bisa lihat video YouTube yang lain. Atau juga jika ingin nol dari pemula banget, step by step, sesuai kemampuan teman-teman belajar, teman-teman bisa hubungi saya juga. Saya bersedia untuk mengajari dari level yang paling dasar dari A1 sampai nanti di mana teman-teman bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nama pertama. Ich kaufe eine Markenkleidung für meine Freundin im berühmten Kaufhaus. Oke, tadi kaufen membeli ya. Ich kaufe saya membeli. Dalam bahasa Jerman, verben itu yang mungkin paling susah, tapi itulah intinya yang harus kita kuasai. Konjugasi verben namanya. Sekarang saya langsung saja lah ya, konjugasi verben in present. Konjugasi verben dalam bahasa Jerman di dalam present tense. Nah, itu ada beberapa. Nah, kalau if subjeknya saya, maka kaufe. Kalau do kamu, jadi kaufst. Sie, es, itu jadinya kauf. Ya, kita atau kami kaufen. Ya, kauf. Sie, kaufen. Oke, nah ini konjugasi untuk regelmäßig verben atau verben yang tetap.
Nanti ada Starke-Verben lagi yang berubah-ubah nggak beraturan. Ini yang beraturan. Tadi kaufen, kata dasarnya adalah, mana dia verbennya? Membeli kan? Nah, ketika dikonjugasikan, saya, tergantung subjeknya, maka verbennya berubah. Subjeknya saya jadinya ich kaufe. Subjeknya kamu, du kaufst, kamu membeli. Er kauft, dia laki-laki membeli. Sie kauft, dia perempuan membeli. Kemudian wir kaufen, kami membeli. Ihr kauft, kalian membeli. Sie, kalau S-nya huruf besar itu Anda, bentuk sopannya dari du ya. Sie kaufen, Anda membeli. Kalau S-nya kecil, Sie kaufen, itu mereka membeli. Jadi lihat ya, penggunaan sie itu dia perempuan dan mereka itu sama. Dan yang kalau dia pakai S-nya huruf besar itu jadinya Anda. Oke, itu ya. Maka dari soal ini kita bisa melihat ich kaufe, saya membeli. Eine Markenkleidung. Saya membeli sebuah pakaian bermerek für untuk meine Freundin, untuk pacar saya. Ini sebenarnya teman perempuan saya juga bisa, tetapi di dalam konteks bahasa Jerman, kalau Freundin itu ke pacar. Ini pacar perempuan ya, Freundin. Im berühmten Kaufhaus. Ini berühmten ini dari kata berühmt terkenal. Kaufhaus tadi itu adalah department store ya, atau mall. Maka ketika kita temui kalimat seperti ini, bisa kita translate, saya membeli sebuah pakaian bermerek, atau pakaian branded juga bisa ya, untuk pacar perempuan saya ya, pacarnya perempuan. Sorry ya, proses ketiknya agak salah ini, karena ini keyboard Jerman yang saya aplikasikan di keyboard saya. Untuk pacar perempuan saya, di Kaufhaus, di mana itu di departemen atau di mall yang terkenal. Oke. Saya membeli sebuah pakaian bermerek untuk pacar saya di mall yang terkenal. Ich kaufe eine Markenkleidung für meine Freundin in berühmten Kaufhaus. Nomor 2. Gestern haben wir im Supermarkt das Spielzeug gekauft, als sein Geburtstag geschenkt. Als sein Geburtstag geschenkt. Ja. Gestern haben wir im Supermarkt das Spielzeug gekauft, als sein Geburtstag geschenkt. Gestern artinya kemarin. Ini apa ya, untuk waktu gitu ya. Gestern kemarin, gestern abang kemarin malam. Gestern kalau dia udah kemarin, ini penanda waktu, berarti dia menunjukkan kejadian yang sudah berlalu. Di dalam bahasa Jerman, kejadian yang sudah berlalu past tense bisa kita gunakan dua. Yang pertama Präteritum dan yang kedua itu adalah perfect atau perfect. Nah, umumnya di dalam bahasa Jerman untuk menjelaskan masa lalu dipakai kata perfect. Di sini kita pakai perfect juga. Perfect itu menggunakan Hilfsverben. Hilfsverben itu adalah kata kerja bantu. Dia bisa sein dan bisa juga habe. Ya, haben, hab itu ada konjugasinya juga nanti ya. Bagi teman-teman yang tertarik, itu bisa lihat atau nanti kita pelajari satu persatu. Kalau saya ada waktu banyak nanti di YouTube ini, saya akan coba jelaskan per topik. Sekarang kita fokus ke soal ini dulu untuk menerjemahkannya. Nah, kemarin haben wir, ini kami ya. Kami apa ini? Im Supermarkt das Spielzeug gekauft, als sein Geburtstag geschenkt. Kemarin kami, haben ini Hilfsverben, kata kerja bantu ya. Kemarin kami apa nih? Telah membeli das Spielzeug, barang mainan itu, mainan aja.
Kemarin kami telah membeli mainan itu di supermarket sebagai hadiah untuknya. Kira-kira seperti itu ya. Kemarin kami telah membeli mainan itu di supermarket sebagai hadiah untuknya. Gestern haben wir im Supermarkt das Spielzeug gekauft aus seinem Geburtstagsgeschenk. Urutan kalimatnya memang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dia udah masuk ke perfect atau dia masuk ke nanti ada Nebenzatz atau anak kalimatnya. Gitu. Oke, lanjut. Warum artinya kenapa, mengapa ya. Warum solltest du? Mengapa? Solltest itu adalah tadi berjalan pelan atau berjalan, bisa juga kita bilang berjalan lambat atau berjalan tertati-tati. Warum solltest du? Artinya mengapa kamu berjalan secara pelan? Lalu orang itu jawab, mein Bein tut weh, deshalb sollte ich. Kaki saya sakit, karena itu saya berjalan pelan. Ya, kita translatekan. Oh, mengapa kamu berjalan pelan? Lalu si B menjawab, kaki saya sakit. Deshalb itu artinya karena itu. Karena itu saya berjalan pelan. Warum sokos dulu? Mengapa kamu berjalan pelan? Lalu si B jawab, mein Bein tut weh. Nah ini bukan mein Bein ya. I itu bacanya jadi I. Jadi perubahan bunyi juga dia. Mein Bein tut weh. Kaki saya sakit. Deshalb, karena itu, saya berjalan pelan. Begitu. Mungkin nanti next time di video ini saya akan berikan formula susunan struktur kalimatnya. Oke, sekarang lanjut soal kelima. Der Schaukelstuhl itu tahu ya, tadi sudah kita bahas di awal, kursi goyang. Der Schaukelstuhl is wirklich bequem, nyaman. Kursi goyang itu sangat nyaman. Nah, is ini semacam to be dia. Verbnya dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita lihat der Schaukelstuhl itu kan nomen ya. Kemudian wirklich ini artinya benar-benar. Bequem ini nyaman kata sifat. Nah, verbnya mana? Karena dia nggak ada verben, maka dia pakailah to be, is gitu. Jadi der Schaukelstuhl ist wirklich bequem. Aber, tetapi, ist zu teuer für mich. Ini kan dia laki-laki ya, tapi artinya bukan dia laki-laki terlalu mahal untuk saya. Ini mengacu kepada si ininya, yaitu Schaukelstuhlnya. Jadi ini dua kalimat ya, ada kalimat utamanya sama Nebensatznya atau anak kalimatnya. Nah, kalimat utamanya kan seperti ini. Der Schaukelstuhl ist wirklich bequem. Ini kalimat pertamanya kan. Kemudian anak kalimatnya itu der Schaukelstuhl ist zu teuer für mich. Karena seperti ini. Ketika digabungkan dengan penghubung tetapi,
Der Schaukelstuhl ist wirklich bequem, aber der Schaukelstuhl ist zu teuer für mich. Terjadi pengulangan. Kalau orang Jerman di sana nggak suka kata yang sama itu diulang berkali-kali. Dan disinilah salah satu fungsi dari artikel gender ini. Dia bisa menggantikan, jadi nggak usah diulang lagi. Aber der Schaukelstuhl ist zu teuer für mich. Tinggal diganti jadi R. Kenapa diganti jadi R? Kenapa nggak yang lain? Karena ini, perhatikan artikelnya. Der Schaukelstuhl, kursi goyang itu, dia gendernya pakai der, dia atau das. Dia pakai der, berarti der tadi maskulin. Maka untuk menggantikan Schaukelstuhl itu, kita pakailah bentuk maskulin juga, yaitu R. Nah, jadi R di sini bisa artinya biasanya dia laki-laki, tapi di sini artinya bukan dia laki-laki. Dalam konteks ini, R maskulin ini itu adalah nomen dari Schaukelstuhl itu. R ist zu teuer für mich. Makanya di dalam bahasa Jerman penting, ketika kita menghafal nomen, hafalkanlah sekaligus dengan gendernya. Karena kalau kita nggak tahu gendernya, terkadang di dalam percakapan, kita akan susah untuk menangkap maksud R-nya ini apa, Z-nya ini apa, gitu. Karena ternyata R-nya itu nggak mengacu kepada orang, tapi kepada nomennya. Gitu ya. Maka ini tadi kita gabungkan seperti di ini. Nah, kalau kita artikan, kursi goyang itu benar-benar nyaman. Tetapi, aber ist zu teuer für mich. Itu, kita bilang itu aja ya, karena itu sudah jelas kursi goyang itu. Tapi itu, zu teuer. Teuer kan mahal. Kalau zu ditambah kata sifat itu biasanya diartikan sebagai terlalu cantik, terlalu mahal, terlalu apa gitu. Zu teuer berarti terlalu mahal. Bagiku, für mich. Kursi goyang itu benar-benar nyaman, tetapi itu terlalu mahal bagiku. Der Schaukelstuhl ist wirklich bequem, aber es ist zu teuer für mich. Kursi goyang itu benar-benar nyaman, tetapi itu terlalu mahal bagiku. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, bisa komen di bawah ini. Dan kemudian, jikalau dirasa ini bermanfaat, teman-teman boleh membagikan video ini kepada orang-orang yang lainnya, supaya juga kita semua bisa cepat bisa ngomong bahasa Jerman. Ya, ngomong-ngomong, channel YouTube saya ini adalah channel ngomong Jerman. Dan jika teman-teman butuh privat kursus bahasa Jerman dari level A1 sampai B1, Niveau A1 bis B1, ini kita akan bisa adakan privat secara online. Info lebih lanjut teman-teman bisa WhatsApp ke 0819 2021 494. Oke, sekian saja pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Bis bald. Tschüss.